Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimimpikan Nabi Isa alaihi salam dan Dajjal. Dalam mimpi tersebut, beliau diperlihatkan ada seorang lelaki dalam rupa yang paling baik di antara manusia. Rambutnya keriting dan panjang sampai ke bahunya, kepalanya seakan meneteskan air. Kemudian ia meletakkan tangannya di antara dua pundak lelaki yang berada di sampingnya. Lalu, dia melakukan tawaf di Ka'bah. Nabi lantas bertanya, siapakah orang itu? Mereka menjawab, ia adalah Al-Masih bin Maryam. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang berbadan tegap dengan rambut keriting, sedangkan mata sebelah kanannya buta. Keberadaan dan keadaan orang tersebut seperti yang dilihat sebelumnya, yaitu Ibnu Qathan. Tangannya menggandeng pundak dua laki-laki di sebelahnya dan melakukan tawaf di Ka'bah. Kemudian Nabi bertanya, siapakah orang itu? Mereka berkata, dia adalah Al-Masihud Dajjal. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Semua Nabi telah mengingatkan bahaya Dajjal. Dalam salah satu hadis yang bersumber dari Ibnu Umar disebutkan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia mengingat umatnya dari bahaya Dajjal. Nabi Nuh telah mengingatkan umatnya dan juga para Nabi yang datang setelahnya. Ketahuilah bahwa Dajjal akan keluar kepada kalian dan sekali-kali tidak bersembunyi dari kalian. Dan Rob kalian pun tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Beliau menyebutkan hingga 3 kali. Selain itu, ada dari hadis lainnya yang bersumber dari An-Nawas bin Saman Al-Kilabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Dajjal keluar dan aku masih bersama kalian, maka akulah yang akan melindungi kalian darinya. Namun, jika ia keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka setiap orang harus bisa melindungi dirinya sendiri. Allah adalah pelindung bagiku dan setiap muslim. Barang siapa dari kalian berjumpa dengannya, hendaklah ia bacakan awal surat Al-Kahfi, sebab itu akan melindungi kalian dari fitnahnya. Selain membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat, umat Islam sudah diberi bocoran bahwa Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Isa bin Maryam akan turun di sisi Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus. Dia menemukan Dajjal di pintu Lud dan kemudian dia pun membunuhnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ulama tercela pantas saja jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu mengkhawatirkan akan bahaya Dajjal. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama SU. Imam Al-Ghazali menyandingkan ulama dengan kata SU yang dalam bahasa Indonesia merupakan persamaan kata buruk dan tercela. Ulama SU berarti ulama yang buruk dan tercela. Ulama sejatinya merupakan pembuka agama yang mengayomi dan mendidik masyarakat untuk menjadi pribadi yang soleh. Namun ulama SU justru sebaliknya, ia menganjurkan kebaikan tapi perbuatannya tersebut tidak mencerminkan demikian. Selain hadis tersebut, adapun hadis lainnya yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad sahih. Disebutkan tanpa menyebutkan kata Dajjal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah juga menjelaskan alasan kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Dajjal memang memiliki tujuan yang menyesatkan. Sedangkan untuk ulama SU walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tetapi amal perbuatan dan keadaannya mengajak manusia ke arah yang menyesatkan. Dajjal itu nyata, sangat jelas bentuk dan visinya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman, kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, dosa dan keburukan hingga terjerumus ke dalam api neraka. Adapun ciri-ciri ulama SU menurut Imam Al-Ghazali diantaranya, pertama,
ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Ilmu tersebut menjadi tumpuan meraih sasaran duniawi. 2. Ia menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya dan ia menyombongkan diri dengan jumlah besar pengikutnya. Ketiga, ia masih mengira dirinya mempunyai posisi istimewa di sisi Allah. Karena ciri-ciri, pakaian dan kepandaian berbicara yang seperti ulama. Padahal ia begitu tamak kepada dunia secara lahir dan batin. Mereka merupakan golongan orang-orang merugi yang digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah model ulama zaman sekarang, jauh lebih berbahaya dari Dajjal menurut Rasulullah SAW. Dan kalian harus lebih hati-hati dalam menemui ulama seperti yang sudah diterangkan dalam video ini, jangan sampai tertipu. Semoga dengan kajian kali ini bermanfaat buat kita, saudara kaum muslim dan muslimah, wallahualam bisawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.